supaya Bapak Ibu tahu, jadi ketika berhadapan dengan menu-menu di ini, nah ini menunya seperti ini Bapak Ibu. Terlihat ini ya. Nah, ini adalah menu kamera. Yang kedua ini mikrofon. Kamera ini ketika kita belum siap tampil di depan forum, ya ini bisa kita klik, nanti akan muncul silang putih atau silang merah. Itu berarti kamera mati. Jadi kita bisa bebas menakno jilbabe, menakno kopiahe. Seperti itu, ini kamera off. Tapi kalau kondisi putih seperti ini tidak ada silangnya, berarti kamera on, kamera nyala. Kita harus hati-hati karena wajah kita sudah dilihat oleh anak-anak atau dilihat oleh peserta rapat. Gambar mikrofon ini adalah untuk menyalakan dan mematikan mic. Menyalakan dan mematikan mic. Tadi ada yang tanya bagaimana cara mematikan mic. Cari gambar mikrofon ini. Ya, kalau di HP mungkin agak nyelempit gitu ya karena terlalu kecil. Tapi kalau di laptop akan jelas di tengah. Posisinya di tengah, kursornya diarahkan ke tengah, akan muncul menu seperti ini. Kalau kursornya nggak di tengah, tidak akan muncul menu ini. Tidak akan muncul menu meeting seperti ini. Ada gambar panah ke atas, ini adalah share screen. Inilah yang kita gunakan ketika kita ingin menge-share tampilan dari laptop ke room peserta rapat. Saya ulang, share screen ini maksudnya adalah menu yang digunakan untuk menampilkan apa yang ada di dalam laptop kita tampil di HP atau di laptop peserta rapat atau peserta didik kita. Tergantung nanti yang kita tampilkan. Kalau saya sekarang lagi menampilkan PowerPoint, nanti di HP anak-anak akan muncul PowerPoint. Kalau saya lagi menampilkan file modul PDF, nanti di para siswa juga muncul file PDF yang kita punyai. Termasuk video juga bisa kita tampilkan. Tapi tidak saya sarankan untuk file video. Tidak saya sarankan karena di samping bandwidthnya terlalu besar, nanti para siswa jebol nanti di paket datanya, termasuk nanti belum bisa maksimal, tidak bisa maksimal karena jaringan internet akan sangat berpengaruh di sini. Biasanya akan putus-putus gitu. More action itu apa? More action itu banyak menu. Ada banyak menu ketika titik 3 ini diklik, ada banyak menu di sini. Ada banyak menu di sini. Yang paling penting menu more action ini adalah start recording. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merekam dari meeting yang kita lakukan. Nah, salah satu tugasnya nanti adalah merekam, Bapak Ibu. Merekam pakai start recording ini bisa, tapi kendalanya di sini kadang itu putus-putus. Dan ketika peserta rapatnya itu ada yang jahil gitu, kalau yang klik ini start recordingnya diklik itu bisa putus. Saya sarankan bisa merekam pakai perekaman yang lain, perekaman aplikasi yang lain. Nanti kalau membutuhkan bisa saya share nanti aplikasi untuk perekaman layar. End meeting untuk mengakhiri. Jadi hati-hati jangan ketekan end meeting. Kalau tekan end meeting nanti buyar ya. Para siswa bisa buyar, nanti dikira pulang pagi. Nanti loh kok nutup gitu, tahu-tahu hitam gitu layarnya, berarti buyar nanti meetingnya. Raise hand ini gunanya untuk angkat tangan untuk interupsi atau tanya. Nanti tandanya orang mau tanya itu raise hand dulu, tanya. Ini adalah menu conversation. Conversation adalah menu chatting. Menu chatting ketika ada yang perlu disampaikan, tapi mikrofonnya dalam keadaan mati. Sekarang kan mikrofonnya mati. Saya matikan. Kalau Bapak Ibu guru ingin chat, ya monggo di chat seperti itu. Ini gambar orang ini adalah untuk menunjukkan partisipannya, berapa orang yang sudah gabung. Tadi saya awal-awal melihat, oh baru 18 orang. Saya belum memulai, ya saya melihatnya itu dari sini. Saya melihatnya dari menu ini, saya klik, di samping kanan akan muncul nama-nama orang yang sudah gabung di meeting kita. Gitu. Termasuk kita kalau mau mengabsen di sini. Hang up sama dengan end meeting. Hang up itu tujuannya adalah untuk mengakhiri meeting. Seperti itu. Jadi itu gunanya untuk mengoperasikan Microsoft Meeting ya, untuk pertemuan dengan para siswa dengan tatap muka. Bagaimana cara mengunduh daftar hadir secara Excel? Nah, ini kehebatan dari Microsoft Teams yang dimiliki dibanding dengan Zoom, dibanding dengan Google Meet, dibanding dengan apalagi Webex. Itu tidak ada menu absensi. Di
di tim ini ada menu download absensi sudah dalam bentuk Excel. Di mana tempatnya? Di atas ini. Di atas ini kalau partisipan ini kita klik, di atasnya ada menu panah ke bawah. Ini kalau diklik akan muncul unduh Excel. Ini akan menggambarkan siapa saja yang gabung dalam ini, dia masuk jam berapa, keluar jam berapa, live jam berapa, keluar masuk jam berapa, akan ada rekaman secara rinci dalam bentuk file Excel. Ini kelebihannya. Jadi walaupun kita tanpa mengabsen, kita sudah bisa ngunduh absennya. Ini termasuk tugas Bapak Ibu. Jadi tugasnya salah satu nanti setelah ketika Bapak Ibu meeting dengan teman-teman satu peserta diklat ini, teman-teman satu tim, ini di-download ininya, nanti dilampirkan sebagai tugas, salah satu tugas untuk tugas satu untuk menyelenggarakan meeting. Seperti itu. Kita praktekkan bagaimana cara meeting, mengunduh daftar hadirnya. Mengunduh daftarnya. Oh, enggak kelihatan ya di sini ya. Enggak kelihatan. Yang kelihatan dengan hanya tampilan ini ya. Oke, itu saja. Jadi nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu sendiri. Habis ini bisa langsung praktek, enggak apa-apa. Jadi kita siap kalau udah usahakan sesama teman diklat harus siap kalau temannya mengadakan meeting ya, kalau ngundang ya harus mau datang walaupun nanti disambi-sambi masak, disambi-sambi apa, yang penting gabung saja, yang penting saling membantu dengan sesama teman supaya nanti bisa lulus bareng, bisa dapat ilmunya bareng, seperti itu. Walaupun hanya 5 menit, 10 menit, yang penting kalau teman mengundang, kita sesama grup, sesama teman harus saling membantu, seperti itu. Demikian penjelasan saya tentang membuat meeting di kelas Microsoft Teams. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan dari Bapak Ibu. Monggo dibuka mikrofonnya. Monggo silakan. Assalamualaikum, mohon maaf Pak Tolim. Ya, dari siapa ini Pak? Siapa? Dari Amirul Pak. Monggo Pak Amirul. Ini, mohon maaf Pak, saya masih kurang jelas untuk mengunduh daftar hadir dalam format Excel tadi Pak, mohon bisa diulang, matur nuwun. Oke, mengunduh daftar hadir dalam format Excel. Ini jadi tidak bisa saya tampilkan langsung karena yang tampil di panjenengan kan hanya ininya saja. Jadi menu downloadnya kan nggak muncul ya di layar Bapak Ibu ya. Saya muncul ini. Iya muncul Pak. Oh, oke. Sekarang saya praktekkan ini ya. Jadi kelihatan saya menunjuk ke arah mana ini? Sudah. Oh, ya. Alhamdulillah. Kelihatan Pak. Ini kalau kita klik akan muncul menu pilihan unduh. Kita tunggu sesuai dengan kekuatan dari internetnya, termasuk kekuatan dari laptopnya, ini tergantung kekuatannya. Saya ulang lagi, kayaknya belum pas ngekliknya, kok belum keluar. Minute download attendance list. Kok nggak mau ya? Kenapa ini? Bentar. Macet. Menunya di sini Bapak Ibu. Ini ada apa ini? Apakah gara-gara internetnya? Jadi contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita download nanti, kemarin ini saya download waktu diklat itu ya, hasil dari downloadannya. Downloadannya itu seperti ini, meeting attendance list itu seperti ini. Ini nggak tahu kok macet, ini nggak aktif menunya ini. Mungkin karena internetnya lagi trouble ini. Ya, saya tunjukkan saja langsung. Jadi ini contohnya. Ini kemarin waktu saya pelatihan sama guru-guru MAN, saya nyoba download meeting absensinya.
seperti ini. Jadi orang yang join pertama kali itu paling atas. Ya, saya karena saya selaku penyelenggaranya, jadi saya paling atas. Join jam 11.34. Kemudian ada Muhammad Ilyas. Join jam 11 pas ini bareng. Nah, ada Muhammad Fauzi join, Adi Budianto join, Agustin join, dan Agustin setelah itu live. Hanya beberapa menit live. Kemungkinan bisa jadi jaringannya putus, atau bila bisa jadi ada kesibukan apa gitu, ada keperluan apa terus ditinggal. Nah, ini ada rekamannya sangat lengkap Bapak Ibu. Rekamannya sangat lengkap seperti ini. Jadi ini ada Yanti ini join live, join lagi live lagi, join lagi live lagi. Ini melebu metu ini ya. Seperti ini lengkap sekali. Semua peserta rapat akan ada rekaman dalam bentuk Excel seperti ini. Ini nggak bisa dibohongi, ketika kita ngabsen anak-anak dan anak-anak ngaku masuk tapi di sini kok live gitu, akan ketahuan. Jadi bisa kita konfirmasi, sampean kok live jam saya ini lapo ini. Kan kita nggak bisa ngecek satu-satu di waktu meeting itu kan. Kita nggak bisa ngecek anak ini live atau tetap join, itu kan nggak bisa ngecek. Bisanya ngecek ya dari Excelnya ini, seperti itu. Ini kok nggak aktif ya, kenapa ya? Mungkin hanya itu Pak Amirul, tadi yang jelas gambarannya seperti itu. Nggak tahu ini kok lagi macet. Gimana Pak Amirul tadi? Iya Pak, terima kasih. Oke, nanti bisa dipraktekkan. Yang bisa download Iya. daftar hadir itu hanya penyelenggara meeting. Jadi murid tidak akan muncul menu itu. Murid atau peserta merapat tidak akan muncul menu download attendance list. Yang bisa itu hanya penyelenggara. Penyelenggara itu cirinya ada organizer ini. Jadi di bawah nama partisipan ada organizer. Ini berarti penyelenggaranya. Yang lain ini kosongan. Nah, kalau ada guest seperti ini, guest ini berarti dia tamu. Ini daring M Office 365 guest. Ini berarti beliaunya tidak menggunakan akun yang saya bagi. Beliaunya mungkin belum kebagian akun, tapi masuk menggunakan akun Google atau akun yang lain, maka dianggap tamu di sini. Bukan dianggap tuan rumah, kecuali kalau ini yang sudah punya akun-akun ini dianggap tuan rumah semuanya, satu keluarga Office 365. Nah, ini tambah outside your organization. Ini berarti di luar organisasi. Beliaunya punya akun Office tapi di luar ini, mungkin seperti itu. Bu Sri kuliah sih, beliaunya hadir pakai apa? Halo? Ya. Halo. Mungkin konfirmasi pakai akun apa Bu Sri ini. Beliaunya pakai akun Office tapi domainnya mungkin di luar Guru Inovatif yang kemarin saya bagikan. Monggo, yang halo-halo silakan. Siapa? Oke, saya Pak Roke tadi kan trouble waktu masuk. Iya, Jadi iya. saya nggak bisa mengikuti mulai awal. Nggih. Jadi agak gitu ceritanya. Nggih, Pak. Oke, nanti kalau bisa dikirim mulai awal videonya, nanti bisa melihatnya kan untuk saya telah sendiri. Terima kasih Pak Tolib. Siap. Nggih. Ini saya rekam Pak, jadi rekamannya nanti akan kita share baik di grup kelas maupun di grup WA. Begitu Pak Roki. Oke, terima kasih. Monggo Ibu siapa ini? Ya Bu Aris, Bu Aris, monggo Bu Aris. saya mau menanyakan untuk proses perekaman Pak. Ya. Caranya apa? Tadi kan kelihatan jenengan kalau menggunakan apa itu putus ya. Nanti mungkin bisa jenengan share pakai cara yang lain. Misalkan maksudnya seperti kayak Bandicam gitu lah Pak, atau gimana? Betul pakai Bandicam atau yang lain. Kebetulan saya pakai ini adalah saya pakai Fastun namanya. Saya pakai aplikasi Fastun yang sudah itu crack-crackan itu maksudnya sudah ini aplikasinya Fastun, simbolnya seperti ini. Insya Allah sudah tidak ada batasan waktu. Kalau belum di crack itu nanti ada batasan waktu 1 jam, itu nanti putus dengan sendirinya biasanya. Perekamannya Fastun ini saya pakai ini, biasanya pakai ini, insya Allah lancar ini. Nanti akan saya share di grup aplikasinya.
Ya, terima kasih Pak Talib. Oke. Monggo yang lain. Sudah jam 3. Ada lagi yang bertanya? Kurang 5 menit lagi. Silakan. Oke Pak Talib, saya mau tanya, Oke. untuk pembuatan kelas, ya kan? Oke. Apakah kita langsung memasukkan sendiri, mengundang? Apakah mereka bisa masuk? Mamanya kita pakai apa tadi? Link. Link gitu. Maksud saya, atau lah umpamanya saya langsung masukkan itu gimana? Nggak apa-apa, Pak. Oke. Tapi nanti konfirmasi kepada yang bersangkutan gitu. Pripun, Pak? Oke. Bisa dua-duanya Ibu Lili. Jadi mungkin pertama kita masukkan beberapa orang dulu. Nanti setelah itu linknya kita share di grup biar teman-teman ada nambah teman di kelas kita. Jadi dua-duanya bisa kita lakukan. Oh ya, nge-share linknya ya, belum saya praktekkan tadi ya. Ya, terima Nge-share kasih. link. Ya. Bagaimana cara nge-share link kelasnya? Bentar. Mic-nya dimatikan dulu Bu Lili. Adanya Bu Wanter. Sampun. Oke, jadi bagaimana cara nge-share? Kena tagak ini. Ini karena saya lagi buka tim, jadi saya pengen buka tim yang lain agak kesulitan. Sebentar. Double ini bukanya ini. Saya buka tim coba. Nah ini, oke. Saya ingin nge-share. Tadi saya buat kelas apa tadi judulnya tadi? Misalkan ini saja. Jadi kelas kita ini. Kelas kita yang JT9 M Tholib Daring 0365. Ini adalah kelas yang Bapak Ibu masuk di dalamnya. JT9 ini maksudnya Jatim 9 Bapak Ibu. Jadi Jatim ini banyak sekali peserta terbanyak di kelas Office 365 di daerah Jawa Timur. Ini se-Indonesia ini serentak ini. Jadi panjenengan ini bersama saya ini berada di Jatim, wilayah Jatim 9. Nanti besok akan dibuka secara resmi oleh Office. Oke, bagaimana cara menyebar linknya? Dari kelas ini kita klik titik 3 ini more option. Bisa kelihatan Mbak Ibu, Bu Lili? Kelihatan ya? Ada titik 3 ini. Kita klik. Nah, ini kita pilih get link to the team. Get link to the team. Get link to the team ini adalah mendapatkan link untuk masuk ke kelas. Inilah linknya ini, kita copy. Nah, kita share ke kelas. Misalkan di WA grup kelasnya kita share. Ini. Nah, gitu. Ini adalah link ketika teman-teman kita ngeklik di grup ini, maka dia akan masuk ke dalam kelas kita. Beda dengan link yang atas. Tadi link yang atas ini link apa Bapak Ibu? Link tagak. Ingat apa tidak? Yang atas ini adalah link untuk meeting. Yang atas ini adalah link untuk meeting. Nah, link untuk meeting. Jadi ketika ngeklik yang atas, Bapak Ibu langsung menuju ke meeting saya. Tapi ketika ngeklik link yang bawah akan masuk ke kelas saya. Ada trik supaya linknya ini tidak jelek seperti ini. Ini nggak sedap dilihat ini ya. Linknya kan kurang profesional seperti itu. Padahal ini bisa ini link yang bagus nih, yang link yang saya sebar yang atas ini. gg.gg webinar. Nah, ini linknya bagus. Bagaimana cara membuat linknya bagus? Ya, ini linknya ini kita copy dulu. Kita copy link atasnya. Kita masukkan ke halaman website gg.gg. Kita masukkan gg.gg ini, kita enter. Supaya linknya itu lebih cantik gitu Bapak Ibu, disebar ke orang-orang itu tidak
pewanjang seperti itu kan dilihat kan kurang sedap ya, kelihatan tidak profesional kalau nyebar link seperti ini. Oh ini ada persen-persennya, ini kan nggak jelas. Nah, supaya nanti linknya itu tidak keliru, ini link apa, supaya ada bedanya antara link atas sama link bawah, dimasukkan ke sini. Ini adalah gg.gg. Kemudian tadi kan saya sudah copy, saya masukkan ke sini Bapak Ibu. Saya kopas di sini. Linknya yang tadi saya kopas di sini. Pewanjang tadi ini ya, aslinya pewanjang ini seperti ini. Ya, ini berderet-deret ini seperti kereta ini. Ini adalah link yang jelek tadi, saya masukkan di sini. Tujuannya apa? Supaya get short link, supaya kita dapat menyingkat link ini menjadi lebih cantik. Kita klik customize link. Nah, ini ada gg.gg titik-titik. Nah, ini kita namai terserah. Jadi misalkan ini kita namai kelas uji coba, nanti kelas tolib gitu aja, kelas tolib. Jadi ketika ada link ini orang tahu, oh ini link kelasnya Pak Tolib. Nah, tadi juga gitu, misalkan linknya meeting, kalau dimasukkan gini berarti link gg.gg meeting Tolib. Jadi kelihatan profesional gitu Bapak Ibu. Ini shorten URL, ini kita klik. Sudah, link yang tadi jelek tadi sekarang sudah menjadi ini. Ini yang bagus, ini yang kita blok, kita copy ke grup, kita share ke teman-teman, keren. Ini thread ini menyediakan Tirsani di grup daring M-Office 365 sudah ada link yang bagus. Aslinya itu link panjang seperti ini, menjadi link singkat seperti ini. Ini enak untuk menandai ini link apa. Oh ini link kelas Tolib. Jadi ini kelasnya Pak Tolib. Kalau saya ingin gabung di kelasnya Pak Tolib, ini tinggal ngeklik ini, tidak usah memakai password kalau sudah memakai link. Tapi kalau masuknya tidak pakai link, masuknya itu memakai password, join tadi butuh password. Jadi ada dua cara masuknya tadi. Pertama pakai link, kemudian pakai password, seperti itu. Kalau ada yang tanya passwordnya gimana, password kelasnya? Password kelasnya itu ada di sini Bapak Ibu, di manage team, kemudian di setting. Saya ulang, kalau ingin mengetahui password, bila ada yang tanya passwordnya berapa Pak kalau ingin join di kelas panjenengan. Nah ini di titik 3 ini diklik, kemudian manage team ini mengatur kelas, kemudian pilih setting, dicari code. Nah, ini tim code ini berarti kode kelas. Tim itu kelas, kode ini diklik. Nah ini adalah kode kelasnya ini. Tadi yang saya share ini adalah ini. Tadi pagi saya nge-share kode kelasnya ini. Dari sini tiap kelas yang Bapak Ibu buat nanti kodenya pasti berbeda-beda. Kodenya acak, yang membuat adalah dari Microsoft Teams. Begitu Bapak Ibu, kami persilakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Saya kembalikan lagi ke penanya Bu Lili tadi. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu Lili. Monggo yang lain, masih ada kesempatan sebelum action, bisa nanti malam mulai action membuat kelas. Bisa kelasnya diisi modul, bisa kelasnya diisi materi, bisa kelasnya diisi saya ajari ngisi kelasnya dulu ya. Walaupun besok ada kelas notebook, bagaimana cara ngisi kelas, Jadi kalau ingin mengisi kelas, Bapak Ibu bisa ngeklik di files. Files ini tujuannya ini mengupload file. Nah ini file-file yang saya upload adalah modul-modul yang bisa Bapak Ibu unduh, untuk dipelajari. Nah nanti di kelas Bapak Ibu juga seperti ini, bisa mengupload file-file yang Bapak Ibu punyai. Bisa ngambil di laptop sendiri, bisa ngambil di punyanya teman. Ini menunya menu upload ini. Menu upload ini gini. Kemudian diarahkan ke laptop kita pilih file mana yang akan di-upload, terserah. Seperti itu. Ini adalah mengupload file.
Kemudian ada lagi media pembelajaran yang lain Bapak Ibu. Kalau ingin menautkan ini dengan media pembelajaran yang lain, di sini gudangnya Bapak Ibu. Hebatnya Microsoft ini sudah terintegrasi dengan fitur-fitur pembelajaran yang ada di seluruh dunia ini. Sampai saya nggak tahu satu-satunya ini. Yang saya kenal hanya Quizizz, hanya Kahoot. Ini ada YouTube. Kalau ingin menambah YouTube bisa ini. YouTube misalkan gini. Nah, ini berarti saya mau menambah pembelajaran, media pembelajaran YouTube yang saya masukkan di kelas. Seperti ini. Saya tambahkan. Tidak harus YouTube, bisa pakai stream itu sebangsa YouTube tapi miliknya Microsoft juga. Nah, seperti ini bisa kita cari materi apa. Saya ingin misalkan mencari video tentang integral. Nah, ini dicari integral, nanti akan muncul berbagai video integral. Bisa kita pilih, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Supaya kita terarah dan mungkin mengarah ke channel gurunya, saya isi integral Thalib gitu aja, barangkali masuk ke channel saya integral. Nah, ini ada pembelajaran integral bersama Pak Thalib ini. Ini bisa kita masukkan di channelnya. Seperti itu. Ini adalah video pembelajaran saya di YouTube yang bisa kita linkkan di kelas yang sudah kita buat. Save. Nanti akan muncul di kelas siswa. Siswa tidak perlu buka YouTube, siswa hanya buka kelasnya, tinggal play gitu aja. Pembelajaran yang berhubungan dengan integral sudah langsung bisa ditampilkan. Ini adalah pembelajaran integral. Videonya sudah langsung gini tanpa membuka YouTube. Gitu. Oke, ini hanya sekedar contoh. Jadi bisa pakai videonya orang lain juga bisa. Ini banyak sekali media pembelajaran yang bisa kita eksplorasi di sini. Kahoot, di sini Kahoot juga bisa kita taruh di sini. Kahoot ini kuis yang sangat menarik bagi para siswa, Bapak Ibu. Jadi bisa interaktif, bisa tebak-tebakan, cepet-cepetan secara bareng nanti sambil meeting, nanti siapa yang ranking 1 nanti semangat nanti. Seperti itu. Jadi bisa pakai form. Kalau form ini adalah untuk ulangan harian, bisa untuk angket juga bisa, dan yang lain-lain. Ini tambahan materi dari saya tentang bagaimana mengelola kelas. Jadi mengelola kelas di sini ini adalah kelas. Di dalamnya ini adalah penugasan 1, penugasan 2, ibaratnya ini adalah bab-babnya Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan nanti di dalam kelas ini menambahkan bab, itu berarti ini. Add channel. Channel ini maksudnya adalah babnya. Jadi add channel dinamai misalkan bab integral. Bab integral. Nah, ini adalah babnya. Bab integral. Di add akan muncul di sini, akan muncul di bawahnya ini. Ini maksudnya adalah poin-poin yang harus dipelajari ini, poin-poin yang harus dipelajari oleh para siswa dalam kelas ini. Nah, ini adalah integral. Seperti itu. Kalau ingin menghapus ya tinggal menghapus gitu, kalau nggak jadi ya ini. Nanti ada penugasan 1 di kelas yang saya buat, ada penugasan 2, ada penugasan 3 sampai penugasan 4. Tugasnya ada 4 nanti. Bapak Ibu nanti mengumpulkan tugasnya di sini, di kelas ini. Seperti itu. Sampai di sini barangkali ada yang tanya lagi, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu dibuka mikrofonnya. Saya minum dulu. Halo, Philip. Monggo Bu Aris, silakan. Itu tadi kan penugasannya jenengan kan agak. Kalau saya mau mengumpulkan penugasan, saya klik di penugasannya jenengan itu ya. Betul. Nah, terus nanti mungkin ada send atau gimana itu ya. Kan hampir sama dengan classroom itu kan Pak. Betul. Oh, geng. Terima kasih Pak. Nanti kalau
sebagai siswa, panjenengan nanti sebagai siswa, dimatikan dulu mikrofonnya, terlalu gaduh. Bentar, saya matikan dulu. Nah, ketika panjenengan sebagai siswa, nanti ketika diklik penugasan, nanti ada muncul My Work. My Work ini adalah tempat untuk mengumpulkan tugas-tugas. Tapi kalau sebagai guru diklik penugasan nggak muncul apa-apa, jadi hanya muncul arahan dari tugas. Ini belum saya isi, nanti tugasnya nanti saya isi di sini penugasannya. Nanti kalau sebagai siswa akan muncul My Work. My Work itu adalah tempat kita mengirimkan tugas-tugas. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini adalah kelas Jatim. Ini ada webinar sini. Kemudian ada penugasan. Assignment ini penugasan. Ini kalau saya klik assignment ini bahasa Inggris, penugasan. Kalau laptopnya settingannya bahasa Indonesia, nanti akan muncul penugasan. Nah, ini kalau sebagai siswa nanti seperti ini Bapak Ibu. Nanti sebagai siswa ini akan muncul My Work seperti ini. Nah, akan ada pilihan mengumpulkan dalam bentuk link, bisa mengumpulkan dalam bentuk file, open online. Jadi mengumpulkannya itu ada tanggal deadline-nya juga. Nanti yang nyeting deadline tanggalnya adalah gurunya. Yang nyeting tanggalnya nanti ada tanggalnya yang sudah kadaluarsa, jadi kita nggak bisa mengumpulkan lagi. Tidak akan muncul My Work ketika tanggalnya ini sudah kadaluarsa. Ini ada muncul poinnya ketika sudah dinilai oleh guru-gurunya. Kalau belum dinilai ini adalah kosong nanti. Seperti itu. Kalau sudah dinilai akan muncul di grade ini. Di grade ini akan muncul nilainya. Ini akan muncul nilainya. Nah, ini adalah tugas-tugas yang saya kirimkan. Saya laporan trainer belum dinilai. Ini tugas 4 saya dapat nilai 100. Tugas 1 dapat nilai 100. Ini adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh murid. Ini status saya sebagai murid. Kalau status sebagai guru ini nggak ada seperti ini, nggak ada grade ini. Kalau diklik grade, nanti Bapak Ibu guru sebagai guru nanti akan muncul nama siswa dan kosongan, nilai kosongan, dan Bapak Ibu yang wajib mengisi. Beda nanti tampilannya sama-sama menu grade, tapi kalau sebagai guru nanti ada nama siswa, kemudian ada kolom-kolom kosong tempat Bapak Ibu mengisi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada Microsoft Educator Center. Ya, materi hari ke-3. Saya singgung sedikit karena sebentar lagi habis ini saya akan membagikan kode semacam voucher gitu, kode voucher yang bisa digunakan untuk mendapatkan poin banyak dari Microsoft Educator Center. Saya masuk ke Microsoft Educator Center. Diklik saja di browser, diklik saja di browsernya Microsoft Educator. Microsoft Educator ini termasuk bagian dari tugas Bapak Ibu. Tugas hari ke berapa itu Microsoft Educator itu? Tugas hari Selasa. Tugas hari Selasa Microsoft Educator. Nah, ini kita klik yang paling atas, Microsoft Educator Center. Apa ini Microsoft Educator Center ini? Ini adalah halaman training online dari Microsoft. Halaman training online dari Microsoft. Di sini ada banyak pelatihan online, ada semacam kursus gitu Bapak Ibu. Kursus banyak sekali yang bisa kita ikuti dan wajib kita ikuti ketika kita ingin lulus di Office 365 ini. Nggak banyak kok itunya, soal-soalnya nggak banyak. Jadi kita bisa mempelajari dulu materinya, kemudian kita bisa mengerjakan soal-soalnya secara online. Tapi kita harus sign in dulu. Sign in itu login, masuk dulu. Saya masuk dengan menggunakan akun yang Bapak Ibu punyai, jangan lupa passwordnya. Nah, ini menggunakan akun saya Bapak Ibu. Ini menggunakan akun saya. Akun saya sudah masuk apa belum ini? Kita masih proses. Belum muncul. Nah, sudah muncul. Kalau sudah muncul fotonya, ini berarti saya sudah login. Saya sudah login.
Nah, nanti salah satu tugasnya Bapak Ibu adalah mengerjakan kursus-kursus yang ada di sini. Ya, ngambil kursus. Ini ada kursus-kursus dengan tema-tema yang berbeda. Bisa kita pilih, misalkan saya milih ini. Komplit. Oh, berarti saya sudah pernah mengerjakan ini. Kalau saya sudah pernah mengerjakan ini, saya dapat poin ini 5.875 poin. Ini saya sudah mengerjakan materi tentang Office 365. Nanti Bapak Ibu belum mengerjakan tapi harus mengerjakan ini, nanti akan dapat poin seperti ini. Nah, ini adalah kalau sudah mengerjakan akan dapat rencana seperti ini, akan dapat badge atau sertifikat seperti ini. Kebetulan sertifikat saya sudah banyak ini karena saya sudah sering mengerjakan seperti ini. Soal-soalnya memang bahasa Inggris, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, tapi jadi bisa diulang-ulang. Ketika salah kita ulangi lagi sampai itu benar gitu. Tadi ini ada tema-temanya ini. Jadi nanti ada targetnya Bapak Ibu mengerjakan sampai berapa poin gitu. Kalau ingin tahu poinnya ini di sini. My profile. Nah, kalau ada kode yang saya habis ini saya share kodenya, akan panjangan masukkan di sini redeem achievement code. Nah, kodenya jenengan masukkan di sini. Nanti kodenya saya share di grup. Kalau kodenya ini jenengan masukkan di grup, jenengan otomatis akan dapat poin banyak nanti. Sebagai tanda panjenengan sudah ikut training bersama saya. Training bersama saya sudah ada poinnya sendiri, nanti dimasukkan di sini. Dan nanti akan muncul sertifikatnya Bapak Ibu. Sertifikat bukan sertifikat diklat tapi sertifikat kursus di Microsoft Educator Center ini. Nah, ini adalah sertifikat-sertifikat yang sudah pernah saya lakukan. Ini bisa dicetak, jadi ini bisa dicetak dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, ini adalah sertifikatnya yang tanda tangan langsung dari Microsoft, nggak sembarangan ini. Hanya klik saja, jadi trainingnya itu hanya klik, soalnya pilihan ganda dan bisa diulangi sampai mencapai KKM. KKM-nya berapa? KKM-nya 80. Jadi ketika nilainya di bawah 80 ya harus mengulang lagi sampai lulus di atas KKM, itu baru dapat sertifikat ini. Sertifikat ini bisa dilihat transkripnya ya. Nanti tugasnya salah satunya adalah screenshot transkrip dari Microsoft Educator ini. Di screenshot nanti disetorkan sudah dapat berapa sertifikat yang sudah Bapak Ibu lakukan, sudah dapat berapa poin di sini, poinnya berapa gitu. Saya dapat 10 lembar ini sertifikatnya, ini sudah pernah mengerjakan banyak pelatihan. Ini baru bisa nanti panjenengan bisa ikut seleksi menjadi trainer kalau sudah mencapai berapa poin, berapa sertifikat seperti itu. Jadi nanti panjenengan juga ada tugas seperti ini, tugas hari ketiga. Tugas hari ketiga adalah mengerjakan ini, hanya beberapa kursus yang wajib. Nanti poinnya dapat berapa langsung di screenshot dilaporkan di penugasan. Itu tugas hari yang ketiga. Mungkin hanya itu. Nanti kodenya habis ini akan saya share di grup WA. Khusus yang ikut yang bisa memasukkan kode tersebut nanti akan langsung dapat sertifikatnya, bisa langsung di view, bisa langsung diunduh PDF-nya, bisa di-share di Facebook, di Twitter, nyaman masing-masing. Nanti bisa di gagah-gagahan lah Bapak Ibu. Nah, ini melok trainer, training Office 365 nanti ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, disilakan.